Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan kami. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digamblangkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambatkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Ibu Mega. Tadi Pak Haritanu menyampaikan kepada Ibu Mega bahwa Mbak Yeni Wahid dengan seluruh keluarga Gus Durian hari ini mengungkapkan suatu dukungannya. Tentu kita sangat berterima kasih. Ini adalah energi pergerakan kita. Maka kami pun meyakini bahwa seluruh nafas kehidupan digerakkan oleh nilai-nilai ilahi, dan itulah yang tadi getaran itu kami rasakan dari Mbak Yeni Wahid. Nah, dukungan dari Mbak Yeni ini bukan hanya sekedar Mbak Yeni pribadi, Mbak Yeni seorang, tapi membawa gerbong yang cukup besar, cukup lumayan banyak dari kader Gus Dur, barisan kader Gus Dur. Nah, kemudian dengan bergabungnya Mbak Yeni ke kubu Ganjar Mahfud ini kan membawa aura yang cukup positif, membawa aura yang cukup baik untuk kemenangan Ganjar dan Mahfud. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pada momen peringatan Sumpah Pemuda, koalisi solid yang dibangun oleh PDIP dan beberapa partai pendukung lain semakin mantap melangkah dalam pertarungan Pilpres 2024. Dengan kepastian dukungan Gus Durian yang ditegaskan langsung oleh Mbak Yeni Wahid, faktor relasi dan kedekatan hati terutama dengan Mahfud MD menjadi salah satu faktor kunci merapatnya keluarga Gus Dur dan jaringan Gus Durian yang berskala nasional itu, yang akan semakin membuat panik kubu lawan, khususnya bagi kubu Caimin, yang sempat merasa besar kepala akan mendapat dukungan dari kelompok agamis di Jawa Timur. Namun faktanya kini tak hanya suara warga NU dan sebagian kader plus simpatisan PKB yang akan memberikan suara kepada Ganjar Mahfud, tapi masih ditambah dengan jaringan keluarga Gus Dur dan jaringan Gus Durian yang tak bisa dianggap sepele dalam konsolian pergerakan. Kalau sudah ada komando seperti ini, hadirnya kelompok agamis ini juga dapat menjadi benteng sekaligus alat perlawanan. Ketika misalnya saja pada masa kampanye nanti, ada salah satu kubu yang nekat memainkan politik, identitas atau mengerahkan massa dari kaum radikalis siap-siap saja berhadapan dengan Banser dan NU soal arah dukungan kepada Ganjar Mahfud. Ini juga disertai pengakuan Mbak Yeni bahwa awalnya ada 3 paslon yang mempertimbangkan, lalu segera mengerucut menjadi 2 paslon. Khusus bagian ini rasanya Mbak Yeni hanya basa-basi karena beliau pernah menegaskan tidak akan mendukung kubu yang ada Caimin, karena ada masa lalu yang bikin mangkel putri almarhum Gus Dur. Itu lalu perkara kedekatan hati inilah yang menjadi kunci, sehingga dukungan lantas diputuskan mengarah pada paslon Ganjar Mahfud. Faktor keluarga dari Ibu Atikoh yang notabene sesepuh NU tampaknya juga menjadi penentu yang tidak dimiliki oleh paslon Prabowo Gibran dan Anies ini. Jika sudah bicara soal kedekatan hati, berarti pendekatan dari 2 kubu lawan Ganjar Mahfud bisa dibilang mental dan gagal. Membuat klop karena kalau sudah urusan hati, lembaga seperti MK pun tidak bisa ikut campur kecuali besok mendadak dibentuk Mahkamah Hati atau MH oleh sang paman buat memberi jalan pada hati-hati yang terluka. Agar bisa ikutan nyapres, akhirnya dengan kepingin puzzle yang lengkap dan saling menguatkan lewat keputusan membawa jaringan Gus Durian mendukung Ganjar Mahfud,
Mari kita hadapi segala tantangan dan kemungkinan campur tangan invisible hand atas Pilpres 2023 dengan gagah berani. Kita optimiskan menang, masih berpihak pada Ganjar Mahfud, kecuali ada upaya pemenangan paslon tertentu untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkuat jaringan dinasti yang harus dihentikan atau dilawan tanpa sungkan. Kekuatan pendukung bakal pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertambah seiring merapatnya Zanomba Arifah Caption atau Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Itu menyatakan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Pada momen peringatan Sumpah Pemuda, koalisi solid yang dibangun oleh PDIP dan beberapa partai pendukung lain semakin mantap melangkah dalam pertarungan Pilpres 2024. Dengan kepastian dukungan Gus Durian yang ditegaskan langsung oleh Mbak Yeni Wahid, faktor relasi dan kedekatan hati terutama dengan Mahfud MD menjadi salah satu faktor kunci merapatnya keluarga Gus Dur dan jaringan Gus Durian yang berskala nasional itu, yang akan semakin membuat panik kubu lawan, khususnya bagi kubu Caimin, yang sempat merasa besar kepala akan mendapat dukungan dari kelompok agamis di Jawa Timur. Namun faktanya kini tak hanya suara warga NU dan sebagian kader plus simpatisan PKB yang akan memberikan suara kepada Ganjar Mahfud, tapi masih ditambah dengan jaringan keluarga Gus Dur dan jaringan Gus Durian yang tak bisa dianggap sepele dalam konsolian pergerakan. Kalau sudah ada komando seperti ini, hadirnya kelompok agamis ini juga dapat menjadi benteng sekaligus alat perlawanan. Ketika misalnya saja pada masa kampanye nanti, ada salah satu kubu yang nekat memainkan politik, identitas atau mengerahkan massa dari kaum radikalis, siap-siap saja berhadapan dengan Banser dan NU soal arah dukungan kepada Ganjar Mahfud. Ini juga disertai pengakuan Mbak Yeni bahwa awalnya ada 3 paslon yang mempertimbangkan, lalu segera mengerucut menjadi 2 paslon. Khusus bagian ini rasanya Mbak Yeni hanya basa-basi karena beliau pernah menegaskan tidak akan mendukung kubu yang ada Caimin, karena ada masa lalu yang bikin mangkel putri almarhum Gus Dur. Itu lalu perkara kedekatan hati inilah yang menjadi kunci sehingga dukungan lantas diputuskan mengarah pada paslon Ganjar Mahfud. Faktor keluarga dari Ibu Atikoh yang notabene sesepuh NU tampaknya juga menjadi penentu yang tidak dimiliki oleh paslon Prabowo Gibran dan Anies ini. Jika sudah bicara soal kedekatan hati, berarti pendekatan dari 2 kubu lawan Ganjar Mahfud bisa dibilang mental dan gagal. Membuat klop karena kalau sudah urusan hati, lembaga seperti MK pun tidak bisa ikut campur. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa.